Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Pada hari ini, kami dari kelompok 7 akan membahas materi mengenai CPKB sebagai pedoman kontrol kualitas. Sebelum kita masuk ke materi, perkenankan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, saya sendiri, Amelia Orpasibian, sebagai moderator sekaligus pemateri pertama. Kemudian Musdalifah sebagai pemateri kedua. Kemudian Nabila Febrianti sebagai pemateri ketiga. Kemudian Nana Warsi sebagai pemateri keempat. Dan Nirwana Putri Mastur sebagai pemateri yang kelima. Baiklah, untuk mengefisienkan waktu, mari kita masuk ke dalam materi. CPKB atau cara pembuatan kosmetik yang baik. CPKB memuat bab-bab pokok sebagai berikut. Yang pertama, ketentuan umum atau definisi-definisi. Yang kedua, personalia. Yang ketiga, bangunan. Yang keempat, peralatan. Yang kelima, sanitasi dan higien. Yang keenam, produksi. Yang ketujuh, pengawasan mutu. Yang kedelapan, inspeksi diri. Yang kesembilan, penanganan terhadap hasil pengamatan, keluhan, dan laporan kosmetik yang beredar. Dan yang ke-10, dokumentasi. Yang pertama, ketentuan umum atau definisi-definisi. Ketentuan umum. 1. Landasan umum. A. Pada pembuatan kosmetik, pengawasan menyeluruh sangat esensial untuk menjamin bahwa konsumen menerima kosmetik yang bermutu tinggi dan aman digunakan. B. Tidaklah cukup jika produk jadi kosmetik hanya sekedar lulus dari serangkaian pengujian, tetapi yang sangat penting ialah bahwa mutu harus dibentuk dalam produk tersebut. 2. Definisi. CPKB atau cara produksi kosmetik yang baik merupakan panduan produksi kosmetik dengan pengawasan menyeluruh terhadap aspek produksi dan pengembalian mutu untuk menjamin produk jadi yang dihasilkan senantiasa memenuhi persyaratan mutu yang ditetapkan, aman, dan bermanfaat bagi penggunanya. Kemudian, beberapa istilah dalam produksi kosmetik. A. Batch, yaitu sejumlah produk kosmetik yang mempunyai sifat dan mutu yang seragam yang dihasilkan dalam suatu siklus pembuatan atas suatu perintah pembuatan tertentu. B. Lot, yaitu bagian tertentu dari suatu batch yang memiliki sifat dan mutu yang seragam dalam batas yang telah ditetapkan. C. Nomor batch, penandaan yang terdiri dari 3 angka atau huruf atau gabungan keduanya yang merupakan tanda pengenal suatu batch yang memungkinkan penelusuran kembali riwayat lengkap pembuatan batch tersebut, termasuk tahap-tahap produksi, pengawasan, dan distribusi. D. Nomor lot, yaitu sama dengan pada nomor batch hanya untuk lot. Kemudian E. Hasil nyata, yaitu jumlah yang sebenarnya dihasilkan pada setiap tahap produksi untuk suatu produk kosmetik tertentu dari sejumlah bahan awal yang digunakan. Kemudian F. Hasil standar, jumlah yang telah dibekukan oleh produsen yang hendak dicapai pada tiap tahap produksi suatu produk kosmetik tertentu. G. Hasil teoritis, jumlah yang dihasilkan pada tiap tahap pembuatan produk tertentu dihitung berdasarkan jumlah komponen yang digunakan jika tidak terjadi kehilangan atau kesalahan selama pembuatan. H. Produk antara, tiap bahan atau campuran bahan yang masih memerlukan satu atau lebih tahap pengolahan lebih lanjut untuk menjadi produk ruahan. I. Produk ruahan, tiap bahan atau campuran bahan yang telah selesai diolah dan hanya memerlukan pengemasan untuk menjadi produk jadi. J. Produk jadi, suatu produk yang telah melalui seluruh tahap proses pembuatan. K.
spesifikasi bahan, sifat-sifat kimia, fisika, dan biologi. Jika ada, dari situ bahan awal, produk antara, produk ruahan, atau produk jadi. L. Tanggal pembuatan, tanggal yang menunjukkan selesainya proses pembuatan batch tertentu. M. Validasi, tindakan pembuktian dengan cara yang sesuai bahwa tiap bahan, proses, prosedur, kegiatan, sistem, perlengkapan atau mekanisme yang digunakan dalam produksi dan pengawasan mencapai hasil yang diinginkan. Yang kedua yaitu personalia. Persyaratan umum personalia. Yang pertama, semua personil harus memenuhi persyaratan kesehatan, baik fisik maupun mental, serta mengenakan pakaian kerja yang bersih. Kemudian, personil yang bekerja di area produksi hendaklah tidak berpenyakit kulit, penyakit menular atau memiliki luka terbuka, memakai pakaian kerja, penutup rambut dan alas kaki yang sesuai, dan memakai sarung tangan serta masker apabila diperlukan. Kemudian, personil harus tersedia dalam jumlah yang memadai, mempunyai pengalaman praktis sesuai dengan prosedur, proses, dan peralatan. Kemudian, personil di bagian pengolahan, produksi, dan pengawasan mutu setidak-tidaknya berpendidikan minimal setara dengan sekolah menengah tingkat atas. Kemudian, semua personil harus memahami prinsip cara pembuatan kosmetik yang baik atau CPKB, mempunyai sikap dan kesadaran yang tinggi untuk melaksanakannya melalui pelatihan berkala dan berkelanjutan. 1. Organisasi, klasifikasi, dan tanggung jawab yang diharapkan antara lain, struktur organisasi sedemikian rupa sehingga bagian produksi dan bagian pengawasan mutu dipimpin oleh orang yang berlainan yang tidak saling bertanggung jawab satu sama lain. Manajer produksi dan manajer pengawasan mutu adalah apoteker-apoteker yang cakap, terlatih, dan memiliki pengalaman memadai. 2. Latihan antara lain diharapkan seluruh karyawan yang langsung ikut serta dalam kegiatan pembuatan kosmetik dan yang karena tugasnya mengharuskan mereka masuk ke daerah pembuatan kosmetik, dilatih mengenai kegiatan tertentu yang sesuai dengan tugasnya maupun prinsip CPKB. Selanjutnya untuk materi kedua akan dibawakan oleh Saudari Musdalifah. Kepada Saudari Musdalifah, saya persilakan. Selanjutnya yang ketiga adalah bangunan. Bangunan untuk pembuatan kosmetik hendaknya memiliki ukuran, rancangan, konstruksi, serta letak yang memadai untuk memudahkan pelaksanaan kerja dan untuk pembersihan serta pemeliharaan yang baik. Tiap sarana kerja hendaklah memadai, sehingga setiap resiko kekeliruan, pencemaran silang, dan berbagai kesalahan yang lain yang dapat menurunkan mutu kosmetik dapat dihindarkan. Untuk kegiatan-kegiatan berikut, masing-masing hendaklah disediakan daerah tersendiri. Yang pertama, penerimaan bahan. Yang kedua, karantina barang masuk. Yang ketiga, penyimpanan bahan awal. Yang keempat, penimbangan dan penyerahan. Yang kelima, pengolahan. Yang keenam, penyimpanan produk ruahan. Yang ketujuh, pengemasan. Yang kedelapan, karantina produk jadi selama menunggu pelulusan akhir. Yang kesembilan, penyimpanan produk jadi. Yang kesepuluh, pengiriman barang. Yang kesebelas, laboratorium. Dan yang terakhir adalah pencucian peralatan. Permukaan bagian dalam ruangan seperti dinding, lantai, dan langit-langit hendaklah licin, bebas dari keretakan dan sambungan terbuka, serta mudah untuk dibersihkan dan jika perlu mudah didisinfektan. Selanjutnya saluran limbah hendaklah cukup besar dan mempunyai bak kontrol serta ventilasi yang baik. Kemudian bangunan mendapat penerangan yang efektif. Selanjutnya yang keempat ialah peralatan. Peralatan yang digunakan dalam pembuatan kosmetik hendaklah memiliki rancang bangun dan konstruksi yang tepat.
sehingga mutu yang dirancang bagi tiap produk kosmetik terjamin seragam dari batch ke batch, serta untuk memudahkan pembersihan dan perawatannya. Yang pertama, rancang bangun dan konstruksi. Permukaan peralatan yang bersentuhan dengan bahan baku tidak boleh bereaksi, mengadisi atau mengabsorpsi, mengubah identitas, mutu, dan kemurnian produk di luar batas yang telah ditentukan. Selanjutnya, peralatan hendaklah dapat dibersihkan dengan mudah, baik bagian dalam maupun luarnya. Selanjutnya, peralatan yang digunakan untuk menimbang, mengukur, menguji, dan mencatat hendaklah diperiksa keakuratannya secara teratur, serta ditata menurut suatu program dan prosedur yang tepat. Yang kedua ialah pemasangan dan penempatan. Peralatan hendaklah ditempatkan sedemikian rupa untuk memperkecil kemungkinan pencemaran silang antara bahan di daerah yang sama. Selanjutnya, peralatan hendaklah ditempatkan dengan jarak yang cukup renggang dari peralatan lain untuk memberikan keleluasaan kerja dan memastikan tidak terjadi campur baur atau kekeliruan. Selanjutnya, semua pipa, tangki, selubung pipa uap hendaklah diberi isolasi yang baik dan untuk mencegah kemungkinan terjadinya cacat dan memperkecil hilangnya energi. Yang ketiga ialah pemeliharaan. Peralatan hendaklah dirawat menurut jadwal yang tepat agar tetap berfungsi dengan baik dan mencegah terjadinya pencemaran yang dapat mengubah identitas, mutu, atau kemurnian produk. Kemudian untuk materi selanjutnya akan dibawakan oleh Saudari Nabila Febrianti. Kepada Saudari Nabila Febrianti, saya persilakan. Selanjutnya yang kelima adalah sanitasi dan higien, di mana ruang lingkup sanitasi dan higien meliputi personalia, bangunan, peralatan dan perlengkapan, bahan produksi serta wadahnya, dan setiap hal yang dapat menjadi sumber pencemaran produk. Sumber pencemaran hendaklah dihilangkan melalui program sanitasi dan higien yang menyeluruh dan terpadu. Yang pertama, personalia, di mana semua karyawan hendaklah menjalani pemeriksaan kesehatan secara berskala. Selanjutnya, semua karyawan hendaklah menerapkan higien perorangan yang baik. Selanjutnya, merokok, makan, minum, mengunyah atau menyimpan makanan, minuman, rokok atau barang lain yang mungkin dapat mengkontaminasi hanya boleh di daerah tertentu dan dilarang di area produksi, laboratorium, gudang atau area lain yang mungkin dapat merugikan mutu produk. Selanjutnya yang kedua, bangunan, di mana gedung yang digunakan hendaklah dirancang dan dibangun dengan tepat untuk memudahkan pelaksanaan sanitasi yang baik. Selanjutnya, hendaklah tersedia toilet dengan ventilasi yang baik dan tempat cuci bagi karyawan yang letaknya mudah dicapai dari daerah kerja. Selanjutnya, sampah tidak boleh dibiarkan menumpuk. Selanjutnya, rodentisida, insektisida, dan fumigasi dan bahan pembersih tidak boleh mencemari peralatan, bahan baku, bahan pengemas, bahan dalam proses maupun bahan jadi. Yang ketiga, peralatan, di mana setelah digunakan, peralatan hendaklah dibersihkan baik bagian luar maupun bagian dalam, sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Selanjutnya, prosedur tertulis yang cukup rinci untuk membersihkan dan sanitasi peralatan dan wadah yang digunakan hendaklah dibuat serta ditaati. Selanjutnya yang keenam adalah produksi, di mana produksi hendaklah dilaksanakan dengan mengikuti prosedur yang telah ditetapkan, yang dapat menjamin produksi barang jadi yang memenuhi spesifikasi yang ditentukan. Yang pertama, bahan awal, di mana semua pemasukan, pengeluaran dan sisa bahan hendaklah dicatat. Catatan tersebut hendaklah meliputi keterangan mengenai persediaan, nomor batch atau lot, tanggal penerimaan atau pengeluaran, dan tanggal diluluskan. Selanjutnya, setiap bahan awal sebelum dinyatakan lulus untuk digunakan hendaklah memenuhi spesifikasi bahan awal yang sudah ditetapkan dan diberi label dengan nama yang dinyatakan dalam spesifikasi. Selanjutnya, persediaan bahan awal hendaklah diperiksa dalam selang waktu tertentu untuk meyakinkan bahwa wadahnya tertutup rapat, bertanda yang benar, dan dalam kondisi yang baik. Selanjutnya, pengeluaran bahan awal untuk penggunaan hendaklah dilakukan oleh petugas yang berwenang, dan lain-lain.
Selanjutnya yang kedua, validasi proses, di mana semua proses produksi hendaklah divalidasi dengan tepat menurut prosedur yang telah ditentukan. Program dan dokumen validasi hendaklah membuktikan kecocokan bahan yang digunakan, keandalan peralatan dan sistem, serta kemampuan petugas pelaksana. Selanjutnya, sebelum suatu prosedur pengolahan induk diterapkan, hendaklah dilakukan langkah-langkah untuk membuktikan bahwa prosedur bersangkutan cocok untuk pelaksanaan produksi rutin, dan bahwa proses yang telah ditentukan dengan menggunakan bahan dan peralatan yang telah ditentukan akan senantiasa menghasilkan produk yang memenuhi spesifikasi yang telah ditentukan. Selanjutnya, proses dan prosedur hendaklah secara rutin dievaluasi kembali dengan kritis untuk memastikan bahwa proses dan prosedur ini tetap mampu memberikan hasil yang diinginkan. Selanjutnya, perubahan penting dalam proses, peralatan atau bahan hendaklah disertai dengan tindakan validasi ulang. Yang ketiga, pencemaran, di mana pencemaran kimiawi atau mikroba terhadap suatu kosmetik yang dapat merugikan kesehatan atau mengurangi daya manfaat atau mempengaruhi kualitas produk tidak dapat diterima. Selanjutnya, perhatian khusus hendaklah diberikan pada masalah pencemaran silang, karena sekalipun sifat dan tingkatannya tidak berpengaruh langsung pada kesehatan, hal ini menunjukkan pelaksanaan pembuatan kosmetik yang tidak sesuai dengan CPKB. Selanjutnya, sistem penomoran batch dan lot, di mana suatu sistem yang menjabarkan cara penomoran batch dan lot secara rinci diperlukan untuk memastikan bahwa produk antara produk rumahan atau produk jadi suatu batch atau lot dapat dikenali dengan nomor batch atau nomor liat tertentu. Selanjutnya yang kelima, penimbangan dan penyerahan, di mana penimbangan atau perhitungan dan penyerahan bahan baku, bahan pengemas, produk antara, dan produk ruahan dianggap suatu bagian dari siklus produksi dan memerlukan dokumentasi dan rekonsiliasi yang lengkap. Pengawasan terhadap pengeluaran bahan dan produk tersebut untuk diproduksi adalah sangat penting. Selanjutnya, metode penanganan, penimbangan, perhitungan, dan penyerahan bahan baku, bahan pengemas, produk antara, dan produk ruahan hendaklah tercakup dalam prosedur tertulis. Selanjutnya, penimbangan dan penyerahan hendaklah menggunakan peralatan yang cocok dan bersih, dan banyak hal-hal lainnya yang perlu ketelitian dan kehati-hatian. Yang keenam, pengembalian, di mana semua bahan baku, bahan pengemas, produk antara, dan produk ruahan yang dikembalikan ke tempat penyimpanan hendaklah didokumentasikan dan dirujuk dengan baik. Selanjutnya, yang ketujuh, pengolahan, di mana semua bahan yang digunakan dalam pengolahan hendaklah diperiksa lebih dahulu sebelum digunakan. Selanjutnya, peralatan hendaklah dinyatakan bersih secara tertulis sebelum digunakan. Selanjutnya, semua kegiatan pengolahan hendaklah dilaksanakan mengikuti prosedur tertulis yang telah ditentukan. Tiap penyimpangan hendaklah dilaporkan dengan menyertakan alasan dan penjelasan. Selanjutnya, yang kedelapan, personalia, di mana karyawan yang bekerja khusus di daerah bersih hendaklah dipilih dengan seksama untuk memastikan bahwa mereka dapat diandalkan untuk bekerja dengan penuh disiplin serta tidak menderita suatu penyakit atau memiliki kondisi kesehatan yang dapat menimbulkan pencemaran mikrobiologis terhadap produk. Yang kesembilan, pengemasan, di mana proses pengemasan hendaklah dilaksanakan di bawah pengawasan ketat untuk menjaga identitas, keutuhan, dan kualitas barang yang sudah dikemas. Yang kesepuluh, produk pilihan, sisa produk dan produk jadi yang dikembalikan dari gudang pabrik, di mana produk antara dan produk ruahan dapat diolah ulang dan dipulihkan asalkan bahan tersebut layak untuk diolah ulang dengan prosedur tertentu yang disahkan, serta hasilnya masih memenuhi persyaratan spesifikasi yang ditentukan. Yang ke-11, kosmetik kembalian, di mana produk jadi yang dikembalikan dari peredaran dan sudah lepas dari pengawasan pabrik pembuatannya dapat dipertimbangkan untuk dijual kembali, diberi label kembali atau diolah kembali setelah dievaluasi secara cermat. Penilaian hendaklah memperhatikan sifat produk, riwayat, dan lamanya produk dalam peredaran. Jika ada keraguan terhadap mutunya, produk ini tidak boleh dipertimbangkan untuk didistribusikan atau diolah kembali. Selanjutnya 12, karantina produk jadi dan penyerahan ke gudang produk jadi, di mana karantina produk jadi merupakan titik akhir pengawasan sebelum produk jadi diserahkan ke gudang dan siap untuk didistribusikan. Sebelum produk jadi dipindahkan ke gudang, pengawasan ketat hendaklah dilaksanakan untuk memastikan bahwa catatan menyeluruh tentang batch
yang bersangkutan memenuhi persyaratan yang ditetapkan. 13. Catatan pengawasan distribusi produk jadi, di mana sistem distribusi hendaklah dirancang dengan tepat sehingga menjamin bahwa produk jadi yang pertama masuk didistribusikan lebih dahulu. Yang terakhir, penyimpanan bahan awal, bahan pengemas, produk antara, produk ruahan, dan produk jadi, di mana semua bahan tersebut hendaklah disimpan secara rapi dan teratur untuk mencegah resiko tercampur baur atau pencemaran serta memudahkan pemeriksaan dan pemeliharaan. Kemudian, untuk materi selanjutnya akan dibawakan oleh Saudari Nana Warsi. Kepada Saudari Nana Warsi, saya persilakan. Ya baik, materi selanjutnya yaitu pengawasan mutu. Pengawasan mutu adalah bagian yang esensial dari cara pembuatan kosmetik yang baik agar tiap kosmetik yang dibuat memenuhi persyaratan mutu yang sesuai dengan tujuan penggunaannya. Adapun ketentuan umum, sistem pengawasan mutu hendaklah dirancang dengan tepat untuk menjamin bahwa tiap kosmetik mengandung bahan-bahan dengan mutu yang benar dan jumlah yang telah ditetapkan dan dibuat pada kondisi yang tepat dan mengikuti prosedur standar sehingga kosmetik tersebut senantiasa memenuhi spesifikasi yang telah ditetapkan mengenai identitas, kadar, kemurnian, mutu, dan keamanannya. Selanjutnya yaitu kedua, laboratorium pengujian. Yang pertama ada sarana. Nah, pada sarana ini di mana laboratorium pengujian hendaklah dirancang, dibangun dan dilengkapi dengan tepat sehingga dapat menampung dan melaksanakan semua kegiatan yang diperlukan. Kedua, personalia. Setiap karyawan yang diberi tugas mengawasi atau yang langsung melakukan pekerjaan laboratorium hendaklah mempunyai pendidikan, latihan, atau pengalaman yang sesuai untuk memungkinkan pelaksanaan tugas dengan baik. Tiap karyawan hendaklah memakai pakaian pelindung dan alat pengaman seperti respirator atau masker. Selanjutnya yang ketiga ada peralatan. Pertama, peralatan serta instrumen laboratorium pengujian hendaklah cek untuk prosedur pengujian yang dilakukan. Kedua, prosedur kerja standar untuk setiap instrumen dan peralatan hendaklah tersedia dan diletakkan dekat instrumen atau peralatan yang bersangkutan. Ketiga, pancuran air pengaman dan pembasuh mata harus tersedia dekat tempat kerja. Dan keempat ada preaksi dan pembiakan. Pertama adalah penerimaan dan pembuatan preaksi dan media pembiakan harus dicatat. Kedua, preaksi yang dibuat di lab harus mengikuti prosedur pembuatan tertulis. Yang ketiga, kontrol positif maupun kontrol negatif hendaklah digunakan untuk memastikan kecocokan media pembiakan yang digunakan. Selanjutnya ada validasi, di mana bagian pengawasan mutu melakukan validasi berikut. Yang pertama ada validasi yang dimaksudkan untuk mengetahui ketelitian dan ketepatan kadar. Kedua, penerapan instrumen. Keempat, ada pengawasan terhadap bahan awal, produk antara, produk ruahan, dan produk jadi. Pertama ada spesifikasi. Tiap spesifikasi hendaklah disetujui terlebih dahulu dan disimpan oleh bagian pengawasan mutu. Hal-hal yang dicakup dalam spesifikasi bahan awal, produk antara, produk ruahan, dan produk jadi dapat dilihat dalam dokumentasi. Kemudian kedua ada pengambilan contoh. Contoh hendaklah mewakili batch dari bahan yang diambil. Pengambilan contoh hendaklah dilakukan sesuai dengan rancangan dan metode tertulis yang telah disetujui. Ketiga ada pengujian. Pada pengujian ada bahan baku yang hendaknya dilakukan pengujian terhadap spesifikasi, identifikasi, kemurnian, kualitas, kadar, dan persyaratan lain yang telah ditentukan. Adapun bahan pengemas hendaklah memenuhi spesifikasi yang ditetapkan, khususnya dalam kesesuaian jenis bahan terhadap produk yang diisikan ke dalamnya. Kemudian ada produk antara, produk ruahan, dan produk jadi. Contohnya hendaklah yang mewakili setiap batch diuji terhadap identitas kadar, kemurnian, dan kualitasnya. Keempat ada pengawasan lingkungan. Pada pengawasan lingkungan merupakan pemantauan secara teratur terhadap mutu kimiawi dan mikrobiologi dari air yang digunakan, lingkungan produksi, lingkungan sekitar ruang produksi, dan udara sekitarnya. Selanjutnya ada pengawasan dalam proses. Yang merupakan produk dalam proses hendaklah diuji identitas, kadar, kualitas, dan kemurniannya pada tahap yang tepat dan dinyatakan diluluskan atau ditolak oleh bagian pengawasan mutu.
Kedua, ada pengawasan. Pada pengemasan jalur pengemasan hendaklah diperiksa kembali oleh bagian pengawasan. Pertama, mutu sebelum kegiatan pengemasan berjalan. Selama pengertian berlangsung, hendaklah diambil contoh produk yang dikemas, permulaan, pertengahan, dan terakhir produk akhir yang telah dikemas hendaklah dikarantina sampai diluluskan oleh bagian pengawasan mutu. Ketujuh, yaitu pengujian ulang bahan atau produk yang telah disetujui. Hendaklah ditetapkan batas waktu penyimpanan yang sesuai untuk setiap bahan awal, produk antara, produk ruhan, dan produk jadi. Kemudian yang kelima, ada prosedur produksi dan perubahannya. Bagian pengawasan mutu hendaklah ikut serta dalam pembuatan prosedur pengolahan induk dan prosedur pengemasan induk untuk setiap ukuran batch suatu produk untuk menjamin keseragaman batch yang diproduksi. Keenam, peninjauan catatan batch produksi. Semua catatan produksi dan pengawasan setiap batch produk jadi hendaklah diteliti oleh bagian pengawasan mutu untuk menentukan apakah batch yang bersangkutan memenuhi semua prosedur yang telah ditetapkan sebelum diluluskan untuk didistribusikan. Ketujuh, ada penelitian stabilitas. Hendaklah dirancang program pengujian stabilitas untuk mengetahui stabilitas produk jadi serta untuk menentukan penyimpanan yang cocok. Selanjutnya, kedelapan, ada laboratorium luar. Sebagian atau seluruh aspek pengujian mutu dapat dilakukan oleh waktu laboratorium lain di luar pabrik setelah melalui penilaian bahwa laboratorium tersebut mampu melakukan pengujian yang telah ditetapkan oleh pabrik. Kesembilan adalah penilaian terhadap pemasok. Bagian pengawasan mutu hendaklah ikut bertanggung jawab dalam menentukan pemasok yang mampu dan dapat dipercaya dalam penyediaan bahan awal yang memenuhi spesifikasi yang telah ditetapkan. Materi selanjutnya ada inspeksi diri. Tujuan dari inspeksi diri adalah untuk melaksanakan penilaian secara teratur tentang keadaan dan kelengkapan fasilitas pabrik kosmetik dalam memenuhi persyaratan cara pembuatan kosmetik yang baik (CPKB). Nah, untuk itu hendaklah ada prosedur yang tertulis dan ditaati pelaksanaannya. Pertama, ada tim inspeksi diri. Terdiri dari sekurang-kurangnya 3 orang yang ahli bidangnya masing-masing, paham mengenai CPKB, dan ditunjuk oleh pimpinan perusahaan. Kedua, ada selang waktu inspeksi diri. Inspeksi diri dapat dilakukan bagian demi bagian sesuai dengan kebutuhan pabrik kosmetik yang bersangkutan. Ketiga, hal-hal yang diinspeksi. Untuk mendapatkan standar inspeksi diri yang minimal dan seragam, maka disusun daftar pemeriksaan selengkap mungkin untuk semua pihak yang melakukan inspeksi. Keempat, daftar pemeriksaan inspeksi diri. Inspeksi diri hendaklah dilaksanakan dengan menggunakan suatu daftar pemeriksaan berisi jawaban atas pertanyaan yang diklasifikasikan sebagai berikut. Yang pertama, memenuhi atau ya untuk yang memenuhi persyaratan CPKB, dan kedua, tidak memenuhi atau tidak untuk yang tidak memenuhi persyaratan CPKB. Kelima, ada laporan inspeksi diri. Setelah menyelesaikan setiap inspeksi diri, hendaklah dibuat laporan yang mencakup: pertama, ada hasil inspeksi diri, kedua, ada evaluasi dan kesimpulan, dan yang ketiga, ada usul untuk tindakan perbaikan. Yang terakhir, ada tindak lanjut inspeksi diri. Berdasarkan laporan, pimpinan hendaklah mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan sesuai persyaratan CPKB. Selanjutnya, saya kembalikan ke moderator. Itulah materi pengawasan mutu dan inspeksi diri yang telah dibawakan oleh Saudari Nanawarsi. Kemudian untuk materi terakhir akan dibawakan oleh Saudari Nirwana Putri Mastur. Kepada Saudari Nirwana, saya persilakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh moderator. Baiklah, saya akan melanjutkan materi mengenai penanganan terhadap hasil pengamatan, keluhan, dan laporan kosmetika yang beredar. Pertama itu penarikan kembali produk jadi. Penarikan kembali produk jadi dapat berupa penarikan kembali satu batch, beberapa batch, atau keseluruhan kosmetik tertentu dari semua mata rantai distribusi. Penarikan kembali dilakukan jika ditemukan produk yang tidak memenuhi persyaratan kualitas atau atas dasar pertimbangan adanya efek yang tidak diinginkan yang dapat merugikan kesehatan. Penarikan kembali produk tadi dapat berupa penghentian pembuatan satu jenis produk jadi bersangkutan. Adapun beberapa hal yang harus diperhatikan dalam penarikan kembali produk jadi. Pertama itu keputusan penarikan kembali produk jadi.
Penarikan kembali produk jadi dapat dilakukan berdasarkan prakarsa produsen sendiri atau instruksi dari instansi pemerintahan yang berwenang. Kedua, pelaksanaan penarikan kembali. Tindakan penarikan kembali hendaklah dilakukan segera setelah diketahui adanya produk jadi yang tidak memenuhi persyaratan atau yang mempunyai efek yang tidak diinginkan sehingga membahayakan kesehatan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh moderator. Baiklah, saya akan melanjutkan materi mengenai penanganan terhadap hasil pengamatan, keluhan, dan laporan kosmetika yang beredar. Pertama itu penarikan kembali produk jadi. Penarikan kembali produk jadi dapat berupa penarikan kembali satu batch, beberapa batch, atau keseluruhan kosmetik tertentu dari semua mata rantai distribusi. Penarikan kembali dilakukan jika ditemukan produk yang tidak memenuhi persyaratan kualitas atau atas dasar pertimbangan adanya efek yang tidak diinginkan yang dapat merugikan kesehatan. Penarikan kembali produk tadi dapat berupa penghentian pembuatan satu jenis produk jadi bersangkutan. Adapun beberapa hal yang harus diperhatikan dalam penarikan kembali produk jadi. Pertama itu keputusan penarikan kembali produk jadi. Penarikan kembali produk jadi dapat dilakukan berdasarkan prakarsa produsen sendiri atau instruksi dari instansi pemerintahan yang berwenang. Kedua, pelaksanaan penarikan kembali. Tindakan penarikan kembali hendaklah dilakukan segera setelah diketahui adanya produk jadi yang tidak memenuhi persyaratan atau yang mempunyai efek yang tidak diinginkan sehingga membahayakan kesehatan. Ketiga, kosmetika kembalian. Kosmetika kembalian adalah produk jadi yang telah beredar yang kemudian dikembalikan kepada pembuatnya karena adanya keluhan atau kadaluarsa, masalah kebasahan, atau sebab-sebab lainnya yang mempengaruhi keadaan kosmetik, wadah atau kemasan sehingga menimbulkan keraguan akan keamanan identitas, kualitas, dan kuantitas produk jadi yang bersangkutan. Pabrik hendaklah membuat prosedur untuk menahan, menyelidiki, dan menganalisa kosmetik yang dikembalikan, serta dan menetapkan apakah kosmetika dapat diproses kembali atau harus dimusnahkan. Berdasarkan evaluasi kosmetika, kosmetika kembalian dapat digolongkan sebagai berikut. Pertama, kosmetika yang masih memenuhi spesifikasi yang dapat digunakan. Yang kedua, kosmetika yang dapat diolah ulang. Yang ketiga, kosmetika yang tidak dapat diolah ulang. Keempat itu prosedur penanganan kosmetika kembalian. Hendaklah dibuat prosedur penanganan kosmetika kembalian dengan memperhatikan hal-hal berikut. Yang pertama, jumlah dan identitas kosmetik kembalian hendaklah dicatat. Kedua, kosmetika kembalian yang diterima hendaklah dikarantina. Yang ketiga, terhadap kosmetika pengembalian hendaklah dilakukan penelitian, pemeriksaan, dan pengujian oleh bagian pengawasan mutu untuk menentukan tindak lanjut yang ditentukan. Yang keempat, keputusan untuk melakukan pengolahan kembali kosmetik kembalian hendaklah dilakukan oleh pimpinan perusahaan antara pertimbangan yang seksama. Yang terakhir yaitu terhadap produk jadi hasil pengolahan ulang kosmetik kembalian hendaklah dilakukan pemeriksaan dan pengujian mutu yang lebih seksama. Kelima, kosmetika kembalian yang tidak dapat diolah ulang. Kosmetika kembalian yang tidak dapat diolah ulang hendaklah dimusnahkan. Hendaklah dibuat prosedur pemusnahan bahan atau produk yang ditolak yang mencakup pencegahan pencemaran lingkungan dan mencegah kemungkinan jatuhnya kosmetik tersebut ke tangan orang yang tidak berwenang. Keenam, pencatatan. Pelaksanaan penanganan kosmetika kembalian dan tindak lanjut dilakukan hendaklah dicatat dan dilaporkan. Untuk tiap pemusnahan kosmetika kembalian hendaklah dibuat berita acara yang ditandatangani oleh pelaksana pemusnahan dan sanksi. Baiklah, selanjutnya yaitu dokumentasi. Dokumentasi pembuatan kosmetik adalah bagian dari sistem informasi manajemen yang meliputi spesifikasi, prosedur, metode dan instruksi,
catatan dan laporan, serta jenis dokumentasi lainnya yang diperlukan dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, serta evaluasi seluruh rangkaian kegiatan pembuatan kosmetik. Dokumentasi sangat penting untuk memastikan bahwa setiap petugas mendapatkan instruksi secara terperinci, jelas mengenai bidang tugas yang harus dilaksanakan, sehingga memperkecil resiko terjadinya salah tafsir dan kekeliruan yang biasanya timbul karena hanya mengandalkan komunikasi lisan. Sistem dokumentasi hendaklah menggambarkan riwayat lengkap dari setiap batch atau lot suatu produk sehingga memungkinkan penyelidikan serta penelusuran terhadap batch atau lot produk yang bersangkutan. Sistem dokumentasi ini digunakan pula dalam pemantauan dan pengendalian, misalnya kondisi lingkungan, perlengkapan, dan personalia. Selanjutnya itu dokumentasi mencakup antara lain, yang pertama itu dokumentasi spesifikasi yang mencakup spesifikasi bahan baku, bahan pengemas, bahan antara, produk ruahan, dan produk jadi. Yang kedua, dokumentasi dalam produksi yang mencakup dokumentasi produksi induk, prosedur produksi induk, catatan produksi batch, dan prosedur pengemasan induk. Yang ketiga, dokumentasi pengawasan mutu, mulai dari dokumentasi pengambilan contoh, metode pengujian, dan catatan serta hasil laporan pengujian. Yang keempat itu dokumentasi penyimpanan dan distribusi, di mana antara lain ada kartu persediaan dan catatan distribusi produk jadi. Yang kelima, dokumentasi dalam pemeliharaan, pembersihan, dan pengendalian ruangan dan peralatan. Keenam, dokumentasi dalam penanganan keluhan kosmetika, kosmetika kembali, dan pemusnahan bahan dan kosmetika yang ditolak. 7. Dokumentasi untuk peralatan khusus. Kedelapan, dokumentasi dari prosedur dan catatan tentang inspeksi diri. 9. Dokumentasi dari pedoman dan catatan tentang latihan cara pembuatan kosmetika yang baik bagi karyawan. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, itulah tadi materi yang telah dibawakan oleh kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.